Kayaknya sains kan sulit ya. Apa sih yang kamu suka dari sains? Menurut saya, sains itu unik sih, Kak. Karena kita belajar banyak dari... Tapi untuk sainsnya sendiri apa sih yang kamu menangkan kemarin? Di bidang apa gitu? Di bidang STEM. Jadi STEM itu Science, Technology, Engineering, and Math. Untuk rasanya itu pasti capek ada. Kan manusiawi ya, Kak, rasa capek itu. Tapi ya... Biasanya kamu sering ini nggak sih jadi penengah di antara kisruh-kisruhnya mereka? Kalau aku sendiri sih nggak terlalu, Kak. Soalnya terlalu sibuk ngurusin organisasi, jadi nggak sempat ngurusin orang lain gitu. Kamu cuek aja ya? Iya, betul. Kita juga harus berpartisipasi bagi teman-teman dan yang lain juga. Kita juga harus mencontohkan. Jadi saya mengalahkan teman-teman saya tuh dari Asia Tenggara. Asia Tenggara itu Elza memperkenalkan tentang kebudayaan dan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Tetap semangat berprestasi dan juga jangan malu mengaku sebagai warga Indonesia. Walau berbeda, tapi tetap satu. satu. Itu dia, pemirsa. Selamat datang di podcast Kita Indonesia. Tempat nongkrongnya ide-ide keren anak muda demi kemajuan negeri. Hari ini kita bakal ngobrol bareng teman-teman yang berprestasi hingga ke luar negeri. Gak cuma inspiratif, tapi juga keren abis. Yuk kita buktiin kalau kita muda itu bisa banget berkontribusi kepada bangsa. Karena kita aktif, kita peduli, kita Indonesia. Nah, Nuri Ardiansa kali ini sudah bersama teman-teman dari SMA Negeri 1 Ambunten, yaitu bersama Elsa Sari Lorena. Dia adalah juara sains se-Asia Tenggara. Wow, kalau katanya Korea sih debak ya. Tapi kalau katanya orang Indonesia, wah ini keren abis. Terus ada Titin Syahaditina, yaitu ketua OSIS dari SMA Negeri 1 Ambunten dan Duta Kesehatan ya. Oke, kita kenalan bersama mereka. Hai teman-temanku. Halo Kak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, vibe-nya aku juga anak sekolahan banget ya. Putih-putih. Jadi ingat flashback ke 2 tahun lalu. Cila 2 tahun lalu. Kayak enggak banget. Nah, kalau Elsa yang baru datang dari Penang, Malaysia, bukan untuk berobat, tapi membawa juara ya. Yeah. Juara sains se-Asia Tenggara. Terus yang satu Tina. Nah, Tina ini menjadi pemimpin sekolah ya. Yeah. Memimpin teman-temannya dari kelas 1, bukan kelas 1 ya? Kelas 10. Kelas 10 ya, Yeah. kelas 10, 11 dan juga 12. Oh, so proud of you guys. Terima kasih. Oke, untuk kalian nih, boleh siapa aja yang duluan, bagaimana sih membagi waktu antara kalian itu sekolah dan juga berprestasi? Utamanya Elsa ya, yang kayaknya track recordnya bukan hanya di dalam negeri, tapi di luar negeri. Dan mungkin bagi Tina, nanti skopnya bukan hanya di sekolah SMA Ambunten saja ya, mungkin nanti kalau kuliah akan next melanjutkan organisasinya. Pasti. Jadi di antara Elza sebagai seorang pelajar itu pasti sangat menantang ya Kak, sangat menantang tapi juga seru bagi Elza. Karena kita juga harus bangga dan juga perasaannya itu campur aduk, lelah juga ada dan harus pintar-pintar membagi waktu juga. Gitu ya, jadi memang kayaknya waktunya itu lebih banyak dihabiskan untuk belajar, Iya, betul. ya kan? Iya. Terus mengasah kreativitas, bukan ujuk-ujuk yang langsung berprestasi kan, tapi Iya. lebih ke bagaimana mengasah kemampuan kamu kan? Iya. Kalau Elsa kelas berapa? Saat ini Elza adalah murid kelas 11. Kelas 11. Yang ke Penang baru aja ya? Baru pada bulan Mei kemarin. Kayaknya sains kan sulit ya. Apa Iya. sih yang kamu suka dari sains? Menurut saya, sains itu unik sih, Kak.
Karena kita belajar banyak dari materi sains tersebut. Kita mempelajari di fisika, kimia, biologi. Dan menurut Elza itu ketiga materi itu sangat menarik bagi Elza. Wow, hanya orang-orang yang punya kemampuan otak yang luar biasa dan berpikir yang luar biasa ya. Karena fisika, aduh ampun deh, itu kayaknya lebih sulit dari matematika ya. Perpaduan fisika, biologi, kimia. Wah, luar biasa. Tapi untuk sainsnya sendiri apa sih yang kamu menangkan kemarin? Di bidang apa gitu? Di bidang STEM. Jadi STEM itu Science, Technology, Engineering, and Math. Pemikirannya cerdas sekali di usia yang masih muda belia ya. Jadi memang untuk generasi kita udah harus, kamu merasa nggak sih, kamu berpikirnya udah jauh gitu, bukan cuma jadi sekarang backgroundnya menjadi anak SMA, tapi pemikirannya mungkin sudah seperti orang kuliah. Iya, Elza merasa seperti itu. Iya kan? Iya. Ya udah. Kalau Elza itu, gimana kalau Tina? Kalau aku sendiri itu Kak, membagi waktunya itu agak susah sebenarnya. Soalnya kan ditambah dengan tugas sekolah dan juga organisasi. Untuk rasanya itu pasti capek ada, kan manusiawi ya Kak, rasa capek itu. Tapi ya dengan keberhasilannya nanti itu rasa capeknya itu terbayarkan gitu. Betul, kalau mungkin pas waktu muda bercapek-capek dahulu ya, daripada nanti tuanya malas kemudian. Nah, lebih baik kita kayak mengeksplor diri. Tapi kalau Tina, challenging nggak sih menjadi ketua OSIS? Sangat challenging, soalnya kan di situ kita memimpin beberapa orang yang pastinya punya karakter yang berbeda. Kan nggak semua orang itu punya pemikiran yang sama dengan kita. Betul. Itu sebuah challenge-nya untuk saya sih. Kamu sebagai seorang perempuan yang imut memimpin teman-teman kamu yang mungkin agak sedikit bandel, agak sedikit susah diatur ya. Gimana tuh? Pastinya saya kan kalau di Smania itu Kak, ada 3 ketua. Yang pertama itu ketua umum, ketua 1 dan ketua 2. Nah, kebetulan saya menjabat sebagai ketua umum. Dan ya saya juga gak bisa nge-handle mereka tanpa bantuan teman saya yang lain. Oh, artinya selalu menjaga kekompakan Iya, kalian ya, dan berkomunikasi bersama ketua-ketua yang lain. Betul. By the way, kalau kalian sendiri ada nggak sih kebiasaan yang melambangkan kalau kalian itu Indonesia banget? Misalnya di jam 10, ini lagu Indonesia Raya harus didengungkan, kita berdiri semuanya gitu. Atau setiap hari baca Pancasila atau gimana? Ada nggak sih kebiasaan-kebiasaan atau habit seperti itu yang dilakukan entah di sekolah ataupun di luar sekolah? Ada sih Kak, di dalam sekolah itu ketika mulai jam istirahat. Mulai jam istirahat itu sekolah sudah menyetelkan lagu Indonesia Raya. Dan itu menandakan bahwa wah kita nih Indonesia banget gitu. Betul, jangan sampai kalian kayak bangga banget nonton drakor ketika ketika mereka menyanyikan lagu kebangsaannya, mereka kan sigap kayak Descendant of the Sun gitu. Pas ada lagu kebangsaannya mereka sigap kan untuk ini, untuk dengerin, terus juga menyanyikan bersama. Nah, kita masa cuma nonton doang ya kan, nggak dipraktekkan. Nah, itu salah satu kebiasaan untuk menjaga rasa nasionalisme kalian. Iya. Kalau kamu sama? Sama Kak. Biasanya kalau event banyak kan ya, Iya, pasti diawali ini lagu Indonesia Raya. Iya, dan juga kan kalau misal di OSIS itu sendiri kan kalau misal ada hari-hari nasional itu kan pasti kita nyebar apa ya, kayak pamflet gitu, diposting di media sosial. Oke, benar banget. Banyak hal yang bisa dilakukan anak muda saat ini untuk menunjukkan bagaimana kita sebenarnya Indonesia. Indonesia yang mungkin berbeda-beda tetap satu jua. Tapi kamu misalnya ya, melihat keadaan saat ini, teman-teman sebaya kamu gitu, ada yang bertengkar hanya karena hal-hal yang mungkin tidak sama gitu, tidak sepaham, malah serang-serangan. Mungkin sekarang adu fisik kayaknya nggak terlalu ya, adu story yang banyak ya. Iya, nyindir-menyindir itu banyak. Iya. Biasanya kamu sering ini nggak sih jadi penengah di antara
kisruh-kisruhnya mereka? Kalau aku sendiri sih nggak terlalu Kak, soalnya terlalu sibuk ngurusin organisasi, jadi nggak sempat ngurusin orang lain gitu. Kamu cuek aja ya? Iya betul. Oke, kalau Elsa? Kayak kutu buku sekali kalau dia ya. Dia introvert Kak, introvert banget orangnya sebenarnya. Kalau Elsa ya sama seperti Tina, tetapi ya di lingkungan kita sebagai seorang pelajar, kita juga harus berpartisipasi bagi teman-teman dan yang lain juga. Kita juga harus mencontohkan siswa-siswi yang baik untuk negara dan untuk sekolah. Salah satunya kamu juga membuktikan utusan dari Indonesia ya, Iya, memenangkan alhamdulillah. medali itu. Iya. Kamu merasa bangga ketika kamu naik podium bisa mengalahkan teman-teman kamu dari negara mana saja? Jadi saya mengalahkan teman-teman saya tuh dari Asia Tenggara. Asia Tenggara itu terdapat dari Brunei Darussalam, dari Vietnam, dari Thailand dan juga Singapura. Malaysia juga sendiri. Wah, luar biasa. Berarti kamu sudah mengibarkan bendera merah putih di Iya. tengah-tengah perlombaan itu ya? Iya. Iya, itu sudah membuktikan kalau kamu cinta banget sama Cinta. Indonesia Iya. dengan cara berprestasi. Sejauh Betul ini banget. bangga sekali menjadi warga negara Indonesia sebagai anak mudanya. Sangat bangga Kak, bangga sekali. Campur aduk sih Kak, terharu, bangga juga. Cara kamu memperkenalkan ke teman-teman kalau kamu dari Indonesia itu apa? Pertama itu Elza memperkenalkan tentang kebudayaan dan kekayaan alam yang ada di Indonesia. Yang kedua, Elza juga memperkenalkan keberagaman budaya, ras, dan suku. Karena kita tahu sendiri ya, kalau di luar negeri itu sangat berbeda dengan Indonesia. Di luar negeri sepertinya tidak sama seperti Indonesia karena di luar negeri mulai dari pergaulan itu terlalu bebas. Ya, jadi Elsa memperkenalkan mereka apa sih Indonesia tuh kekayaannya apa aja, budayanya apa aja, seperti itu. Dan bagaimana adat ketimuran yang selalu dipakai gitu ya? Betul sekali. Oke. Kalau untuk Tina sendiri, yang ingin kamu sampaikan kepada anak muda saat ini gitu, tentang Indonesia gitu, bagaimana rasa nasionalisme itu bisa tumbuh? Untuk teman-teman di luar sana, tetap semangat berprestasi dan juga jangan malu mengaku sebagai warga Indonesia. Karena Indonesia itu kan juga terkenal dengan kesopanannya Kak. Jadi harusnya kita bangga dijadikan negara yang notabene dibilang negara yang sangat sopan. Tapi kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pasti. Oke, jadi role model ya? Iya. Ya, nggak cuma mendeskripsikan aja, memberikan kayak petuah, tapi nggak bisa jadi role model, itu kan nonsen Iya, ya. betul. Kalau bisa dideskripsikan, kalian mendeskripsikan sebagai orang Indonesia, kita Indonesia, itu apa sih? Kalau dari saya tuh kata kita Indonesia itu merupakan identitas kita sebagai warga Indonesia dengan keberagamannya, kekayaannya dan lain sebagainya gitu. Oke, kalau Kalau Elsa? menurut Elza, kita Indonesia itu melambangkan keberagaman dan kita juga menghargai perbedaan dan memahami semua budaya-budaya yang ada di Indonesia. Betul, kita Indonesia itu kita yang muda, kita yang muda, walau berbeda tapi tetap satu. Itu dia, pemirsa. Terima kasih teman-teman. Oh iya, jangan lupa ya, kita Indonesia akan hadir serentak di tanggal 23 Agustus 2025. Pastikan Anda menjadi saksi semua bagaimana kemeriahan acara Kita Indonesia. Terima kasih sudah hadir di podcast Kita Indonesia. Semoga Elsa sukses dengan ini ya, dengan prestasi sainsnya, bukan se-Asia Tenggara saja. Mungkin nanti akan ada ajang-ajang lainnya ya. Kalau untuk Tina tetap jadi role model ya untuk teman-temannya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Kak. Jangan lupa belajar terus.
namanya juga pelajar. Iya, kan? Baiklah pemirsa, terima kasih banyak sudah menonton podcast Kita Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya dengan teman-teman yang beneran kita Indonesia banget. Sampai jumpa lagi, bye-bye. Indonesia is me.